Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Fatmawati. Saya dari Prodi Marketing Communication dengan NIM 2021 0501 104. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan bagaimana strategi button scarf dalam menembus pasar internasional. Belakangan ini, bisnis fashion muslim di Indonesia terus berkembang. Bahkan tak sedikit merek-merek lokal Indonesia yang mulai melakukan ekspansi bisnis ke pasar global dan berusaha menjadikan Indonesia sebagai kiblat tren fashion muslim dunia. Harapan ini tentu harus diiringi dengan strategi menembus pasar internasional yang tidak sembarangan. Button Scarf merupakan salah satu merek lokal Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional yang mengusung luxurious lifestyle product dengan produk utama scarf. Berdiri di tahun 2016, Button Scarf mengawali bisnisnya dengan menjual produk secara online melalui situs buttonscarf.com. Peluncuran produk-produk button scarf ini disambut baik oleh pasar Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Hingga saat ini, button scarf itu telah melakukan ekspor produknya ke negara-negara besar seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Linda Anggrianingsih sebagai pemilik bisnis button scarf percaya bahwa Indonesia memiliki potensi yang baik di pasar fashion muslim internasional. Tidak hanya itu, keberhasilan bisnis button scarf juga didukung dengan strategi pasar internasional yang baik. Nah, di sini ada beberapa strategi pasar button scarf. Yang pertama, button scarf melakukan analisis pasar. Menurut Linda, selaku owner button scarf, hal ini sangat penting. Yang harus dilakukan adalah analisis pasar. Dengan menganalisis pasar, kita akan mengetahui apa sih yang disukai dan dibutuhkan oleh pasar, terutama bila ingin melakukan ekspansi ke pasar internasional. Kita perlu memahami target pasar di negara-negara tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui riset, misalnya nih, mengadakan survei, terus juga melihat rekaman pembelian, terus juga membaca laporan tren fashion dunia. Strategi yang kedua yaitu membuat produk universal. Nah, melalui analisis tadi, kita bisa melihat produk seperti apa sih yang dibutuhkan oleh pasar secara luas, sehingga kita tuh dapat menciptakan produk yang tidak hanya diterima oleh pasar lokal, tapi juga diterima oleh pasar global. Nah, Linda juga menuturkan, untuk mencapai pasar internasional, kita harus membuat suatu produk yang bisa diterima secara global. Jadi tidak hanya market lokal saja, seperti itu. Jadi buatlah suatu produk yang bisa universal diterima market secara internasional. Nah, melalui riset yang telah dilakukan, Button Scarf mengeluarkan produk universal yang bisa digunakan untuk semua kalangan, di mana produk utamanya button scarf ini untuk wanita-wanita berhijab. Nah, produk scarfnya juga bisa digunakan oleh wanita yang tidak mengenakan hijab. Nah, strategi yang ketiga ini itu ada yang namanya up to date dengan segala perubahan. Nah, menurut Linda, industri fashion ini sangat cepat berubah dan perkembangannya pun tidak dapat dihindari.
Untuk itu, sebagai pelaku bisnis fashion, ia harus selalu up to date dengan segala perubahan yang ada. Linda menyarankan sebaiknya selalu monitor tren fashion dunia dan mendengarkan pelanggan. Jadi kita tuh harus mendengarkan pelanggan, di mana kita bisa mengetahui nih kebutuhan terkini pelanggan gitu, dengan mendengarkan apa yang mereka inginkan dan juga keluhan-keluhannya. Button Scarf sendiri memanfaatkan Instagram dan juga nomor customer care untuk selalu berhubungan dan mendengarkan pelanggan mereka, sehingga pelanggan dapat memberikan saran melalui media-media tadi yang akan menjadi masukan untuk perkembangan ke depannya. Strategi yang keempat yaitu ada produk fokus pada DNA merek. Dalam persaingan bisnis, semakin berkembang bisnis, maka akan semakin banyak merek yang mencoba meniru bisnis kita. Nah, apalagi ketika produk kita telah sukses menembus pasar internasional. Hal ini juga dialami oleh Linda sebagai pemilik Button Scarf, di mana mulai muncul nih merek-merek dengan desain yang hampir sama, kampanye pemasarannya juga sama, namun tantangan persaingan ini dapat diatasi oleh Button Scarf dengan memperkuat brand DNA. DNA merek merupakan inti dari merek itu sendiri yang membedakannya dengan merek lain. Nah, Linda berujar brand DNA ini diperkuat dengan desain dan warnanya. Jadi Button Scarf itu mempunyai brand DNA yang berbeda dari brand yang lain gitu. Oleh sebab itu, pada setiap kegiatan produksi, Button Scarf selalu menitikberatkan pada desain motif. Desain ini tuh unik gitu. Desain ini sangat kuat dan memiliki ciri warna tersendiri, sehingga loyal customer akan langsung mengenali produk Button Scarf meskipun logo atau nama mereknya tidak terlihat. Strategi yang kelima ada free shipping. Button Scarf menyadari salah satu hal yang bisa menghambat kegiatan ekspor adalah biaya pengiriman yang mahal. Oleh karena itu, Button Scarf memberikan layanan free shipping atau pengiriman gratis ke luar negeri. Strategi ini membuat peluang target pasar yang tertarik untuk mencoba dan membeli produk. Terbukti dengan memberikan layanan kirim gratis, target pasar di luar negeri tertarik untuk membeli dan mulai merekomendasikannya kepada orang lain. Strategi yang keenam ada KOL internasional untuk mengenalkan dan memasarkan merek lebih luas lagi di pasar internasional. Button Scarf melakukan kampanye khusus. Di awal ekspansinya, Button Scarf bekerja sama dengan KOL yang berdomisili di luar negeri. Dibutuhkan riset sebelum melakukan kerjasama dengan KOL agar produk dapat dipasarkan sesuai target yang tepat. Selain itu, Linda membocorkan tips lain. Dengan memilih produk yang akan dikampanyekan juga harus diperhatikan. Nah, produk tersebut itu harus yang disukai oleh target pasar di luar negeri untuk dikampanyekan oleh KOL. Sama seperti di Indonesia sendiri. Jadi kalau di Indonesia itu kan biasanya KOL-nya oleh para artis, selebgram, terus juga seleb TikTok, dan lain sebagainya. Strategi terakhir yaitu mengelola keuangan bisnis. Nah, ini nggak kalah penting ya. Mengembangkan bisnis hingga ke pasar global tentu menjadi impian bagi para pebisnis. Untuk mewujudkannya, tentu memerlukan strategi menembus pasar internasional yang baik, mulai dari perencanaan produknya, kegiatan distribusinya, hingga pemasarannya. Salah satu yang membuat Button Scarf bisa berkembang dengan cepat, yaitu mengelola pembukuan dengan lebih rapi dan sistematis menggunakan jurnal. Jadi ada yang namanya software akuntansi jurnal yang telah memudahkan Linda sebagai owner Button Scarf ini dalam pencatatan keuangan dan juga mengontrol keuangan bisnisnya di mana saja, sehingga ia dapat membaca laporan keuangan kapan saja, serta juga bisa mengambil keputusan penting meskipun ia sedang mengurus bisnisnya di luar negeri. Seperti itu.
Bapak Ipo Santoso mengatakan, memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu. Itulah kuncinya dalam berbisnis. Jadi teman-teman kita harus sama-sama semangat untuk membangun bisnis kita agar bisa lebih maju dan juga lebih berkembang. Cukup sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.